Saudaraku, saya berdoa pada pagi hari ini. Kisah singkat dan kisah sederhana ini. Kisah yang menarik sebetulnya dan sebetulnya juga bisa dikatakan, aduh Pak, ini kisah konyol sekali ya Pak. Seandainya mereka tidak mengintai, lalu mereka menurut saja, kan mereka masuk tanah Kanaan, iya sih. Siapa yang suruh mereka mengintai? Ya mereka sendiri. Ketika mereka mendesak Musa, Musa katakan ya sudah. Musa lapor kepada Tuhan, ya sudah. Tapi mereka akhirnya kehilangan kesempatan untuk mereka bisa menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah saudaraku, saya berharap hari-hari ini saudara jangan sampai kehilangan akan semua janji Tuhan. Karena kadang-kadang orang bertanya, Pak, dengan situasi ini apakah janji Tuhan yang diberikan kepada saya itu tetap digenapi atau tidak? Dengan semua yang terjadi pada hari-hari ini, apakah rencana Tuhan, apakah destiny Tuhan, apakah panggilan Tuhan dalam kehidupan saya itu akan digenapi atau tidak? Dan itu merupakan pertanyaan bagi sebagian besar orang. Saya mau katakan di dalam Tuhan, tetaplah itu akan terjadi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada satupun firman yang keluar dari mulut Tuhan itu yang gagal, yang tidak jadi, semua akan jadi. Lupa situasinya itu sulit. Apalagi kalau kita mendengar khotbah-khotbah akhir zaman, saudaraku. Biasa kan kalau masa-masa begini lalu akan muncul khotbah-khotbah akhir zaman. Khotbah mengenai antikris. Dan sejujurnya menakutkan sekali. Digambarkan bahwa antikris itu dengan semua rencananya. Itu menakutkan dan saudara tidak akan bisa berkutik. Itu yang saya dengar, saya beberapa waktu terakhir dalam setiap kali kalau saya dalam perjalanan saya akan dengarkan kaset-kaset. Oke, saya harus tahu memang. Dan saya ingin tahu bagaimana antikris itu bekerja. Dan ketika dipaparkan saya katakan, aduh, kalau seperti ini bagaimana kita bisa lolos dari pekerjaan dan dari jebakan antikris dalam kehidupan kita. Karena rasa-rasanya seluruh sistem yang ada di muka bumi, mulai dari sistem keuangan, sistem ekonomi, sistem politik, sistem kesehatan, itu semua sudah ada di bawah genggamannya. Lalu muncullah ketakutan. Bagaimana kita bisa lolos dari jebakan ini? Baru saja mendengarkan satu seri khotbah akhir zaman dan dikatakan ini loh yang disiapkan oleh antikris. Ya katakan iya ya. Tidak ada satu lubang pun yang kita bisa lewati loh ini. Semua sistem udah dikunci oleh dia. Semua sistem mulai dari sistem ekonomi, politik, pekerjaan, kesehatan yang terakhir ini sepertinya dikunci oleh mereka. Lalu pertanyaannya, aduh bagaimana dengan kehidupan saya? Bagaimana dengan apakah saya akan selamat atau tidak? Saya diangkat ke awan-awan atau tidak? Ketakutan itu lalu menyusup dalam kehidupan setiap kita. Setelah beberapa waktu yang lalu ketika saya membaca Freedom Life. Di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-10. Saya terkejut. Loh, ini ayat kan harusnya sudah ada sejak dulu. Kenapa bisa terlewat? Tapi ketika saya membaca Alkitab beberapa hari yang lalu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, saya katakan, loh ini ajaib. Kalau begitu kita tidak perlu takut. Dalam menghadapi akhir zaman, dalam menghadapi semua sistem jebakan yang mungkin antikris coba rancang dengan cara apapun, harusnya kita tidak takut karena kita tahu siapa yang memimpin kita. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Semalam saya tunjukkan kepada istri dan anak-anak, kamu lihat nih. Ayat ini kamu perhatikan. 3 ayat ini kamu perhatikan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah ini yang dikunci saudaraku. Saudara harus terus mendengarkan suara Tuhan. Saudara akan tanya bagaimana Pak caranya baca firman tiap hari, berdoa tiap hari, bersekutu dengan dia tiap hari. Tidak ada cara yang lain. Pak bisa gak lewat penumpangan tangan? Tidak bisa.
Penumpangan tangan hanya akan mendorong saudara supaya saudara punya kehausan. Satu-satunya cara bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan alami saja tiap hari. Baca firman-Nya tiap hari banyak-banyak, berdoa setiap hari, bersekutu dengan Dia setiap hari. Tidak ada cara yang lain. Seperti ranting anggur yang menempel kepada pokok anggur, itulah caranya. Satu-satunya ranting itu bisa berbuah. Tidak ada cara yang lainnya. Menempel kepada pokok anggur, lalu dia akan hidup dan dia akan berbuah. Alkitab katakan domba-domba itu mendengarkan akan suaranya. Dan gembala mengenal domba-domba dan mereka mengikut gembala. Hanya ini yang saudara dan saya harus lakukan. Dan aku, perhatikan baik-baik. Dan aku Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya katakan, Tuhan, terima kasih. Siapakah yang bisa merebut kita daripada gembala itu? Lupa, antikris itu ciami. Hebat, Pak. Perhatikan ayat berikutnya. Bapakku yang memberikan mereka, saya dan saudara, kepada Yesus sebagai gembala kita, lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ketika saya membaca ayat ini, ya Tuhan, kenapa kemarin ketika saya mendengarkan itu saya sejujurnya ada, bagaimana nih ya, ini kita bisa lolos tidak? Kita bisa diangkat atau tidak? Kita bisa selamat atau tidak? Kita berpikir bahwa Tuhan itu lalu kebingungan dan kehabisan akal melawan antikris. Kita berpikir bahwa antikris akan memenangkan pertarungan. Tahukah saudara bahwa si jahat itu adalah musuh yang sudah dikalahkan. Kapan dikalahkannya? Di kayu salib. Mereka mencoba mengambil sebanyak mungkin supaya orang-orang menjadi pengikut mereka. Tapi percayalah, Sang Gembala yang baik, Sang Gembala Agung, yaitu Yesus yang saudara dan saya sembah setiap hari. Lalu ketika dia melihat antikris, dia katakan, sorry ya, yang ini aku tidak bisa melawat. Saudara bayangkan seperti itu. Saudara pikir bahwa Yesus akan melepas kita begitu saja. Ya sudahlah. Sulit ini. Udah kamu putuskan sendiri, kamu hadapi sendiri. Saudara pikir Tuhan akan membiarkan kita? Dikatakan bahwa mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan dikatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun tidak bisa merebut saudara dari Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan kekal. Saudaraku, di jaminan untuk kita masuk ke dalam masa-masa yang tidak menentu dan masa-masa yang sulit. Jangan mau disesatkan dan dibohongi dengan berita-berita yang mengatakan bahwa hati-hati ya kamu akan begini, kamu akan begini. Kembali kepada firman. Bahwa antikris itu bukan pribadi yang bodoh, itu bukan. Memang dia pintar. Tapi dibandingkan dengan Tuhan kita ya tidak ada apa-apanya toh. Dia adalah musuh yang sudah dikalahkan. Domba-domba mendengar suara gembala. Itu yang saudara harus lakukan setiap hari. Itu yang harus terkerjakan setiap hari. Dan gembala mengenal domba-dombanya. Dan kita mengikuti gembala. Itu yang kita harus lakukan. Nah, kalau saudara tidak lakukan itu, saudara memang patut cemas. Maafkan saya. Kalau saudara baca Alkitab aja males, saudara berdoa juga males, saudara menyembah Tuhan males, melayani males, bersekutu males. Saya harus katakan, saudara patut cemas. Kenapa? Jangan-jangan gembala belok kanan, saudara nyelonong aja ke depan. Karena saudara tidak bisa mendengarkan suara gembala itu. Tetapi sejauh saudara mendengarkan dengan suara gembala itu, Alkitab katakan dia akan menolong saudara dan dia tidak akan membiarkan seorang pun merebut saudara daripada Tuhan itu.